Teman-teman Masdo Oracle semua. Hai, apa kabar? Sebelumnya mohon maaf kalau Masdo besarin suara ya. Bukan maksud ingin menjerit ya atau gimana, tapi hari lagi hujan. Takut nggak kedengaran suaranya Masdo gitu ya. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan lanjut baca zodiak ya. Halo teman-teman Leo, apa kabar? Sebelumnya Masdo ingin ucapin dulu deh terima kasih yang udah support masukan-masukannya juga ya. Semoga pembacaannya Masdo makin membaik ya dan bisa membuat teman-teman lebih resonate gitu ya. Kali ini kita akan baca zodiak Leo ya. Kita akan lihat ada apa di pembacaan ini. Kita bentang aja dulu, kita lihat ya apa sih yang akan yang sedang terjadi atau apa yang akan terjadi dengan Leo ya. Ini bisa ada yang komen, "Mas, ini aku baca kok Gemini ini kok justru kebalikannya, si Gemini yang nyakitin, bukan aku yang nyakitin," gitu ya kan. Itu namanya vice versa teman-teman, bolak-balik ya. Jadi kalau bacanya lo kok kebalik ya Mas, itu namanya vice versa teman-teman ya. Karena kita baca umum ya, general reading. Jadi karena energinya bolak-balik, maju mundur gitu ya kan. Ini aku shuffle dulu ya Leo ya. Leo ya. Leo semua yang baru hadir aku ucapin selamat datang ya. Apa kabar juga ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Keadaan sehat dan selalu bahagia. Ini yang kartu yang pertama keluar adalah kartu The Lovers. Udah lama banget aku nggak jumpa kartu The Lovers ya Leo ya. Ini aku letakkan dulu di sini. Sebelum kita mulai teman-teman, alangkah baiknya kita memfokuskan energi kita agar bisa lebih resonate gitu ya. Oke teman-teman, kartu pertama yang muncul adalah kartu The Lovers ya. Di sini berelemenan air ya. Ini identik dengan Gemini ya. Jadi Leo di sini kayaknya bisa ada yang lagi berpacaran sama Gemini atau sedang bersengketa ya, atau sedang berantem ya, sengketa bahasanya ya, dengan Gemini energi air gitu ya. Oke, di sini Leo ini kalau The Lover sekilas adalah gambaran kartu partners ya, partner itu pasangan ya. Berarti ini ada gambaran pembacanya yang pertama keluar tentang pasangan nih ya, atau keterikatan. Ada gambaran keterikatan, bisanya kamu yang nggak bisa move on atau dia ya udah tahu putus nih, udah selesai gitu, udah cerai atau udah apa gitu ya, dia yang mutusin tapi tetap kayak ngejar-ngejar gitu, kayak masih nggak terima dia. Leo, aku nggak mau diginiin, masih ya udahlah, padahal udah berakhir, udah end gitu, tapi masih kayak ngejar-ngejar gitu ya. Oke, selain itu juga ada gambaran konflik ya, bisa ada konflik juga di sini. Ini tadi aku bilang bisa ada gambaran kayak konflik ya, hubungan lah ya. Nah, The Lovers teman-teman adalah gambaran tentang hubungan ya, hubungan atau situasi dalam hidup kamu yang mana ini, sorry ya, ada kucing di kaki jadi Mas Do nggak fokus ya, sorry. Nah, di sini adalah gambaran di mana kalau kartu The Lovers ini adalah kepala dan hati itu kayak nggak sinkron ya. Maksudnya apa? Misalnya mungkin kamu udah capek nih ya berantem sama dia ya, si Leo udah capek. Di pikiran tuh ingin bilang udah aku mau putus ya, udah aku mau berhenti, tapi dalam hati itu kayak nggak sampai gitu ya. Intinya ada kayak penolakan lah ya. Sama mungkin kayak kamu yang diselingkuhin, ngapa masih bertahan kalau ditanya kan, ya Leo jawab mungkin ya karena anak gitu. Sebenarnya kalau dari hati inginnya udah mau pergi, mau cabut nih ya, tapi itu tadi kepikiran anak-anak gitu juga bisa ya. Jadi The Lover bisa seperti itu. Nah kalau di hubungan atau di percintaan ya, kamu berdua teman-teman Leo ya, Leo dan pasangan, bisa Leo dan Leo, Leo dan Gemini, atau Leo dan bintang yang lain bisa ya. Tapi identik di sini ada konfliknya aku lihat dengan Gemini di sini ya. Kamu berdua saat ini sedang mencoba untuk membuat ini berhasil. Ya, yang kayak berantem, yang kayak ribut gitu ya. Masih kayak berusaha lah ya mencari jalan tengahnya. Mungkin dia akan mujuk, kamu nggak sian lihat-lihat anak kita nih kalau kamu cabut kayak gini ya. Demi anak-anak deh misalnya gitu, atau demi ibumu yang lagi sakit, dia mungkin gak sayang banget sama pasanganmu juga bisa gitu ya. Intinya dia akan bermain di kata-kata, kamu nggak kasihan sama si ini, kamu nggak kasihan sama si anak gitu ya. Jadi di sini sedang mencari balance ya, sedang mencari keseimbangan Leo kalau aku lihat ya. Dan di sini adalah gambaran di satu sisi gambarannya ini sebenarnya Leo itu ingin memutuskan ya, kayak mungkin aku mau cabut aja, wah aku mau udahan aja deh gitu. Itulah tadi gambarnya nggak sinkron antara hati dan pikiran gitu ya, hati dan pikiran ya. Karena itu tadi guys, dia bisa kayak bermain-main di, ya itu tadi guys, bermain-main di kata-kata gitu ya. Jadinya kayak nggak tegaan gitu ya. Nah itu sekilas yang pertama kalau aku baca Leo. Kita lanjut kartu yang kedua. Berarti di sini dia kalau aku angkat judulnya bisa ini ya. Dia mencoba mensusupi pikiranmu dengan bahasa-bahasa, atau ya jatuhnya itu dia bermain di mental ya, di psikis gitu teman-teman. Nggak baik juga sih sebenarnya. Jatuhnya kayak pengancaman ya, tapi secara halus gitu ya kan. Bukan ngancam, oh kamu pergi aku bunuh kamu, nggak kayak gitu, tapi
Kamu nggak kasihan sama anak-anak ya? Biarlah kan yang selingkuh aku, kalau kamu udah nggak cinta bertahan aja gini-gini kan kayak gitu ya. Dia bermain yang seperti itu kalau aku lihat. Nah, kita lanjut. Berikutnya di sini ada gambaran King of Sword ya, atau Raja Pedang ya. Nah, di sini juga berelemen air ya. Ini tadi teman-teman. Kalau segi bintang tadi, kalau yang The Lovers Gemini ya. King of Sword ini bisa bertentangan atau identik bintangnya itu adalah Taurus dan Gemini. Nah, ini nambah nih, ada Taurus juga gitu loh ya. Nah, teman-teman, di sini ada gambaran kalau King of Sword itu adalah gambaran orang yang penuh otoritas ya, otoriter, maksudnya itu dia yang harus didengarkan. Dia nggak mau kayak disanggah gitu. Ya, ini bisa Leonya atau bisa si pasangannya gitu ya. Kalau dia salah, dia nggak mau ditegur gitu. Tapi kalau kamu salah, waduh bukan mainnya, dia kayak marahnya yang marah bener-bener gitulah ya. Nah, jadi ini kayak itulah orang yang tipe-tipe otoriter ya, otoritas gitu. Nah, ini juga ada gambaran kejujuran. Nah, ini tadi teman-teman, ada kejujuran yang terkuak itu tadi ya kan. Bersanding dengan The Lovers, ada gambaran tadi aku lihat ada masalah di hubungan yang mana dia menyangkut sama King of Swords. Mungkin ya ketahuan selingkuh, atau mungkin dia ketahuan mencuri uang gitu, atau menjual barang-barang kamu gitu ya. Jadi intinya ada ketahuan lah ya, ada kejujuran, ada otoritas juga. Nah, di sini teman-teman, kalau kartu aksi yang diperlukan dengan King of Swords ini adalah sebenarnya adalah kesabaran. Orang-orang kayak gini nih kamu dibutuhkan untuk menghadapinya butuh kesabaran. Nggak bisa kayak kamu emosi kayak dilawan, makin jadi dia teman-teman Leo ya. Jadi makin kamu lawan ya nggak akan bisa mental gitu. Justru kamu yang akan tersakiti gitu. Dia akan main-main kayak tadi. Kamu itu yang lebih tega, padahal yang selingkuh, tapi dia bilang kamu yang tega, jahat sama anak-anak. Lah yang jahat siapa gitu ya kan? Yang melakukan ini siapa? Kan dia gitu. Nah, itulah tadi teman. Jadi harus sabar nih, memang nggak bisa kalau si King of Swords ini gitu ya. Karena apa? Di sini dia merasa powerful, dia merasa kuat, mungkin kah? Walaupun mungkin dia punya jabatan, tapi ya mungkin gajinya minus ya, udah banyak pinjaman mungkin. Dia merasa dia tuh kayak ada power, mungkin tahan anak ini, anak itu gitu kan. Dia merasa kuat, tapi sebenarnya ya tak kuat-kuat kali gitu teman-teman. Dia aja yang merasa powerful. Itulah tadi, kalau orang merasa kuat, orang merasa apa? Dia akan identik dengan kesombongan teman-teman ya. Jadi kulitnya ada kesombongan ya. Kita lanjut di bacaan penghubungan. Nah, di sini kalau aku lihat kamunya yang cool katanya. Kamu yang kayak ya udah deh, aku yang ngalah gitu ya. Walaupun tadi di pikiran ini, di hati bilang ini. Di pikiran bilang iya, di hati enggak gitu ya kan. Di sini kamu yang lebih mengontrol ya, lebih menahan emosi, kamu yang cool gitu ya. Karena apa itu tadi guys, kayak ngomong sama batu gitu loh, nggak akan masuk ya. Karena dia si king gini kan, raja gitu. Karena apa? Di sini dia sangat ambisius sekali gitu. Dia sangat ambisius. Itu tadi guys, kayak orang udah sombong, ambisius, udah punya pasangan yang cantik atau ganteng kayak kamu ini, ya merasa nggak akan cukup ya. Dia merasa berambisi, wah aku mau cari yang muda lagi nih, gitu ya kan. Wah aku mau nyari yang kayak gini lagi nih ya. Itu tadi guys, sebenarnya kalau dibilang nggak ganteng-ganteng amat, nggak cantik-cantik amat gitu ya kan. Ke powerfulnya pun ya mungkin hanya sekelas anak ini gitu ya kan, bukan yang betul-betul power gitu. Karena di sini hanya pikiran dia, wah aku nih anak ini nih, aku kerja di sini loh. Nah, padahalnya nol, mungkin malah Leo di sini yang sebenarnya membantu gitu, atau yang memperkuat perekonomiannya. Kita lanjut ya. Ini gambaran orang sok-sokan sih jatuhnya kalau aku lihat ya. Berikutnya Leo, kita lihat kartu ketiga. Di sini ada gambaran The Chariot ya. The Chariot aku letakkan dulu di sini. Maaf ya, aku agak Philip ya. Musim nggak bagus ya. Nah, kalau di sini berelemen air ya. Berelemen air ya. Di sini teman-teman, kalau The Chariot ini adalah gambaran karakter yang sangat kuat. Ini bisa ciri kamu mungkin ya. Karena kamu tadi kan gambarnya orang sabar menghadapi orang kayak gini ya, si King tadi. Ini dia orang tipe orang sabar, orang yang kuat ya, tahan banting ya. Walaupun dibohongi, walaupun mungkin disakitin gitu ya kan. Nah, ini juga bisa beridentik dengan bintang Cancer ya, yang disakitin oleh Leo gitu ya kan. Nah, di sini teman-teman, kamu itu adalah pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang strong ya. Dibohongin ya gitu kan, disakitin ya. Mungkin hanya kau bisa nangis darah lah kamu gitu. Tapi ya gimana lah ya. Karena yang dihadapi si King of Swords ya. Nah, di sini selain strong karakter ada gambaran determination. Itu tadi kamu itu sebenarnya punya willpower yang kuat. Ya itu tadi guys, walaupun sebenarnya udah sakit banget gitu ya. Tapi itu tadi nggak tega juga ada sebenarnya ya. Mungkin ya tuh pikiran anak atau keluarga gitu. Ada juga gitu, determinationnya tinggi gitu. Nah, di sini teman-teman, kalau kata kartu tarot ya, kalau aku lihat ya, kamu itu harus ambil kontrol ya, nggak bisa kayak dibiarkan diinjek-injek. Perlu gini, dengan pasangan yang tipe-tipe gini, ya itu harus dipatahkan. Contoh nih, aku mau jual ini ya, aku nggak bisa, kalau kamu gini terus aku akan cabut dari rumah gitu. Terserah mau bilang apa, dia harus tipe-tipe yang diancam.
Karena apa teman-teman? Kalau nggak kamu yang akan dilawan dia, kamu yang akan dimakan dia, ya. Jadi kata tarik di sini bukan kamu berarti jadi pasangan yang membantah ya. Terkadang kalau yang salah itu memang harus dibantah teman-teman. Takutnya si dia ini karena eh, tidak ada yang membantah, karena tidak ada yang menegur ya, dia merasa alah ini gampang kayak bohongin aja, dia mah nurut-nurut aja. Jadi terkadang ada tipe orang memanfaatkan kayak gitu guys, gitu loh. Kita lihat di love-nya lagi ya. Nah, ini adalah waktunya kamu yang ngambil kendali nih, gitu loh. Ya, kalau kata The Chariot, kamu yang harusnya ngambil kendali gitu. Nggak bisa dibiarkan karena ini si nahkodanya udah kacau banget. Dia bilang sok-sokan aku bisa bawa mobil nih, pandai bawa mobil sebenarnya kamu, tapi dia bilang aku bisa, ya. Walaupun mungkin ya nabrak sini nabrak sana, maka itu harus kamu yang ngambil kemudi. Ya, agar jadi lurus lagi. Maka itu tadi dibantah gitu ya kan. Dan make sure ya kamu itu bisa menjelaskan dengan ya itu tadi guys. Karena tipenya orang kayak gini memang harus dijelaskan dengan nalar yang sangat logika banget deh. Gini loh yang bukan berarti aku menyinggung kamu ya, walaupun mungkin nggak salah kamu tapi harus dijelaskan. Biar aku deh yang gini-gini, atau kamu nggak jangan gini-gini deh, aku harus kayak gini. Jadi memang harus dijelaskan atau kamu kayak mempertegas lah, intinya mempertegas gitu loh. Bahwa kamu tuh nggak bisa diginiin, bahwa kamu tuh nggak bisa dibodoh-bodohin gitu loh ya. Jadi dia tahu, oh ini nggak bisa nih aku makan. Nah, ini jatuhnya kayak pembuli sih kalau aku lihat ya. Karena pembuli itu bisa membuli karena dia merasa yang dibulinya ini nggak melawan gitu kan. Selain nggak melawan, ya itu tadi guys. Dia tahu, oh ini dia akan ngalah gitu. Dia nggak ada power untuk melawan gitu ya. Jadi dia merasa, oh nggak apa-apa aku bohongin, nggak apa-apa aku gini. Itu tadi harus ada mempertegas gitu loh. Ini aku sapa lagi. Sorry ya mas tuh tadi berdiri jatuh kartunya. Nah, berikutnya for Charles ini cup ya. Ini kartu apa namanya? Kartu modif gitu ya. Four of Cup di sini teman-teman adalah elemen air juga, water. Sorry. Aku ambil bangku dulu. Nah, Four of Cup ini atau Four of Chalice ini ya adalah gambaran orang yang kecewa. Ini sebenarnya kamu tuh udah kecewa banget sama pasangan gitu kan. Udah kecewa banget ya. Karena udah capek lah ya mengingatkan ya, menasehati, udah capek dibohongi gitu. Jadinya apa? Itu tadi udah letih, udah malah jatuhnya kecewa. Orang teman-teman kalau sedih itu biasa berantem pasangan sedih. Ntar aku bakar udut dulu. Oke, sorry aku lanjut ya. Nah, kalau udah terlalu capek dipermainkan, disakitin, jatuhnya kecewa, teman-teman. Iya kan? Udah capek nih dibohongin terus gitu. Jadinya apa? Kamu di sini kayak mediasi ya. Kalau apa sekarang tuh kekinian yoga kali ya. Udah nggak ambil pusing lah gitu. Karena capek teman-teman kayak gini. Aduh, berantem kucingnya bentar ya. Sorry si Leon berantem teman-teman. Kita lanjut ya. Selain kecewa di sini ada gambar ketidakpuasan. Itu tadi tidak puas di sini maksudnya bukan dalam hubungan seksual ya, tapi lebih ke arah itu tadi guys. Udah lelah gitu, udah letih gitu. Selain jadi kecewa ya jadi nggak puas. Dulu waktu awal-awal mungkin ya nggak kayak gini gitu ya kan. Orangnya lurus-lurus aja, baik-baik aja. Tapi zaman udah sekarang ini kok zaman sekarang ini udah malah banyak perubahan, udah banyak macam-macam melenceng gitu ya. Itu tadi guys, karena dia mungkin merasa punya power ya kan. Kita lanjut berikutnya. Berikutnya ada gambaran 5 of One atau 5 tongkat ya. Aku letakkan di sini dulu. 5 of One di sini teman-teman, ini elemennya api ya, elemennya api ya. Nah, ini Leo nih, dia berbintang Leo nih ya. Di sini ada gambaran struggle. Di sini kalau kulihat Leo atau si pasangan tuh struggle ya, maksudnya dia lagi berjuang ya. Mungkin sebenarnya dia nggak mau juga di posisi ini, tapi udah terjebak. Contoh gini guys, orang yang awalnya baik-baik tiba-tiba terjerumus kayak ke minum-minuman keras, narkoba, atau perselingkuhan. Awalnya mungkin hanya coba-coba gitu loh. Coba-coba, itu tadi guys. Makanya kalau di agama kami itu dilarang gitu kan. Jauhi yang bersifat maksiat gitu. Maka itu dari sini struggle gitu loh. Kenapa? Karena udah kejebak ya. Di sini kalau dia bilang cinta ada, karena di atasnya the lovers ya. Tapi dia tuh udah terjebak banget, misalnya di perselingkuhan udah terlalu dalam gitu ya. Entah menghamili mungkin, atau udah si selingkuhannya ini akhirnya aku minta dinikahin, jadinya udah melebat kemana-mana gitu loh. Nah itulah tadi terjadi pertengkaran hebat kalau aku lihat ya. Di sini dia tuh juga lagi struggle ya, orangnya gugup ya. Itu dia ya, aku lihat ya. 5 of One di sini. Nih, di sini dia sedang mencoba untuk tidak takut teman-teman. Maksudnya tidak takut di sini bukan tidak takut dia ini berbuat salah, tapi dia itu hanya bilang ini baik-baik aja nih, semoga baik-baik aja ya, aku akan mencoba jadi lebih baik lagi. Jadi dia beranggapan atau dia berpikir ini masih bisa diperbaiki, ini masih bisa dibenahi nih gitu maksudnya dia.
Ya, kita lihat di love-nya ya. Nih, saat ini kamu sedang dalam posisi struggle ya, sedang itu tadi memperjuangkan. Yang mana aku lihat pasangan di sini tadi udah bergejolak banget ya, udah capek banget dibohongi ya. Di sini akhirnya dia sedang mencoba, itulah tadi kalau dia perselingkuhan mungkin mencoba untuk meluruskan. Ya diputuskan gitu. Itu mungkin selingkuhannya nggak terima. Kalau dia terjerumus dengan minum-minuman keras atau narkoba, dia mencoba gitu teman-teman, struggle. Jadi di sini teman-teman sebenarnya ya harus memang didampingi, nggak bisa dijauhin ya. Jadi pilihan kamu sebenarnya antara kamu mundur, benar-benar mundur agar dia betul-betul, karena ini orang masih cinta guys, daripada dipertahankan gitu ya, dia masih ada sayang tapi dia lagi struggle tidak ada support, dia akan makin melenceng. Emang kalau emang nggak sanggup, ini bagusnya mundur. Biar apa? Biar dia sendiri mencoba melawan struggle-nya ini ya. Jadi pilihan kamu dua sebenarnya kalau dapat pasangan yang udah terlanjur kayak gini ya, antara benar-benar mundur atau benar-benar disupport banget ya, dengan catatan dia berubah sepenuhnya ya. Kalau enggak ya itu tadi guys, mungkin ya udah bertahan karena anak ya, dibiarin ya dia mencoba berubah, nggak ada support ya, dia kan kayak gitu lagi gitu, dia nggak akan bisa. Maka itu teman-teman, kalau ada orang tuh udah terjebak narkoba nggak bisa kita jauhin, malah dibilang dirangkul, bukan berarti kita ikut ya merangkul dia, yuk kamu masuk rehab yuk gitu ya, wah kayak gini ya, itu jadi nggak bisa dijauhin gitu loh. Aku lanjut ya. Maka itu bukan berarti aku nyuruh kamu bertahan sama ini, tapi adalah eh, kalau emang mau support support betul gitu, mundur ya mundur gitu. Jadi biar dia bertarung dengan permasalahan dia. Ya, kita lanjut. Berikutnya ada kartu The Devil. The Devil ini itulah tadi guys, yang dilawan dia hawa nafsu. Sulit ya kalau udah melawan hawa nafsu. Orang yang apalagi tadi merasa mungkin ada power ya, udah terjebak ya. Mungkin dia tergoda ya. Elemennya tanah kalau ini tanah ya. Di sini adalah gambaran bayang-bayang. Ini tadi guys, dia ini terbayang-bayang, terhantui, dia takut banget sebenarnya, kecewa, sedih, ada juga sama dirinya. Dia itu merasa, kenapa aku sampai kayak gini ya? Kenapa aku terjebak kayak gini gitu loh. Dia terhantui dengan bayang-bayang. Nah, ini juga ada seksual. Ya itu tadi guys, mungkin ya perselingkuhan ya kan. Terjebak perselingkuhan karena apa? Nafsu, teman-teman, hawa nafsu. Ya di zaman yang serba ini nih, pelakor tuh banyak ya. Kalau kita nggak kuat iman, itu bisa selingkuh aja gampang gitu. Ya, dengan mudahnya kita berkomunikasi gitu ya kan. Dengan kurangnya iman ya, itu kalau kita sebenarnya orang yang baik-baik, yang ada tahan iman, ada yang menggoda kita ya nggak peduli sebenarnya kan. Tapi si dia ini nggak, itu tadi guys, nggak bisa menahan hawa nafsunya yang tadi. Karena apa, di sini sebenarnya pilihan, kata The Devil sini. Pilihan kamu mau buat jahat atau enggak gitu, sama kayak setan ya kan, atau yang iblis gitu ya. Dia itu hanya menggoda, yang melakukan kan balik ke kita gitu. Mau dilakukan atau tidak, itu tadi baliknya ke iman. Nah, itu tadi teman-teman. Kuncinya di sini adalah iman. Nah, kita lanjut guys. Berikutnya ada Queen of Cup, ini yang terakhir aja ya. Udah 18 menit guys. Nggak kerasa. Queen of Cup di sini ada gambaran, ada elemen air ya. Ini tadi ini pasangan, ini energi pasangannya, pasangan yang disakitin tadi ya, emosional ya, stabil. Nah, tapi di sini gambarnya stabil ya, tapi dia lagi posisi emosional. Ya, kamu adalah jiwa yang terpanggil untuk yang penuh kasih sayang itu tadi. Walaupun disakitin, walaupun apa, kamu tetap bertahan ya, kamu tetap survive menjaga pasangan ini. Mungkin sampai sini aja Leo ya. Ini bisa pembacaan kisah Leo yang menyakiti pasangan atau pasangan yang menyakiti Leo. Bisa vice versa, komen di bawah. Terima kasih sudah nonton. Kita akhiri akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.